Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua sahabat Klinik Memikasa. Perkenalkan, saya Putri selaku salah satu staf di Klinik Memikasa. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan informasi mengenai diabetes mellitus atau kencing manis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau memperkenalkan salah satu dokter di Poli Umum pada Klinik Memikasa, yaitu Dr. Ayu Suci Pratiwi. Halo, saya Dr. Ayu Suci Pratiwi atau biasa dipanggil dengan Dr. Ayu. Jadi sehari-hari saya praktek di dua tempat ya, di Dr. Nora Skincare dan juga di Klinik Memicasa tentunya. Baik, jadi kita masuk ke pembahasan. Kira-kira diabetes mellitus atau kencing manis itu apa sih, Dok? Jadi diabetes mellitus atau nama lainnya itu kencing manis itu merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula di dalam darah. Nah, gula atau glukosa di dalam darah itu sebetulnya merupakan suatu sumber energi untuk tubuh manusia itu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh seperti saya bicara seperti sekarang itu butuh glukosa sebagai energi. Berjalan, melakukan aktivitas, berpikir, tidur pun butuh glukosa. Tapi jika glukosa itu banyak di dalam darah atau tidak dapat diserap, itu dapat menyebabkan beberapa komplikasi atau juga gangguan pada organ-organ tubuh. Jadi dari data Riskesdas pada tahun 2018 itu sebanyak 1,5% orang Indonesia itu mengalami diabetes mellitus dan 90-95% itu mengalami diabetes tipe 2. Jadi diabetes itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa, tapi memang saya bagi jadi dua ya. Ini ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 itu merupakan gangguan pada sel pankreasnya. DM tipe 2 itu gangguannya terjadi oleh karena tubuh kita yaitu insulin tidak bisa memproses uh, glukosa dengan baik atau secara normal gitu. Baik, dari penjelasan dokter tadi, kira-kira penyebab dan faktor risiko pada penderita diabetes mellitus itu apa sih, Dok? Oke, jadi penyebab dan faktor risiko terjadinya kencing manis itu ada banyak ya. Salah satunya adalah usia lebih dari 45 tahun, kemudian juga jika pasiennya itu ada hipertensi atau obesitas, berat badan berlebih, hiperkolesterol, kemudian juga dari pola lifestyle ya, dari lifestyle itu sering makan atau minum minuman yang manis, terus juga kurang olahraga. Gitu. Kalau untuk gejala-gejala yang biasanya timbul pada penderita diabetes mellitus itu apa aja? Baik, gejalanya itu sebetulnya kalau dari kita itu ada gejala klasik namanya. Jadi ada 3, poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi apa itu dokter? Poliuri itu sering kencing, polidipsi itu sering haus, dan polifagi itu sering lapar. Jadi pasiennya itu biasanya mengeluh, dokter saya selalu haus terus, lapar terus, kencing terus-terusan. Wah, itu harus waspada kita. Jangan-jangan ada diabetes atau kencing manis, harus cek gula darah. Terus juga ada gejala lainnya, yaitu seperti mudah lelah, kemudian berat badan turun, luka susah sembuh, gampang infeksi, kesemutan, gangguan pada mata, jadi mata kabur, gitu. Oke, tadi sebelumnya sudah disinggung mengenai komplikasi. Kira-kira kalau tidak diatasi komplikasi yang bakal timbul itu apa aja, Dok? Wah, komplikasi pada diabetes. Jadi diabetes itu sebetulnya adalah penyakit yang silent killer. Jadi memang pada awalnya pasien itu kadang-kadang tidak merasa kalau mereka itu sakit. Tapi setelah berkomplikasi, sudah ada komplikasi, baru pasien itu sadar ternyata ada diabetes gitu. Salah satu komplikasinya itu ada komplikasi akut sama kronis. Kalau komplikasi akut itu bisa berupa hiperglikemia atau kadar gula darah itu tinggi daripada normal. Biasanya pasien itu datang ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran, sudah pingsan, sudah ngorok. Terus ternyata waktu kita cek ternyata gula darah itu 400, 500, 600. Nah, itu jadi kita harus waspada. Terus juga ada juga komplikasinya yang kebalikannya yaitu hipoglikemia. Jadi kadar gula darah rendah daripada normal. Gejalanya itu biasanya keringat dingin, lemas, gemeter, pingsan. Tuh, kemudian bisa juga berkomplikasi ke organ-organ lain seperti ke mata, jadi retinopati diabetik, jadi pandangannya kabur, terus ke saraf, bisa bikin kesemutan, ke jantung, bikin penyakit jantung, ke ginjal juga bisa. Jadi memang bikin stroke juga bisa. Jadi memang banyak komplikasinya jika tidak diatasi. Iya, benar-benar. Selain dari komplikasi, sekarang kita masuk pembahasan diet atau makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi untuk penderita diabetes mellitus. Apa aja, dokter? Oke, ini untuk makanan ya. Jadi memang untuk orang diabetes itu harus benar-benar menjaga pola makan. Jadi sebetulnya ada 4 pilar. Jadi kalau sudah kena diabetes ya, ada 4 pilar diabetes. 4 pilar tata laksana diabetes, yaitu yang pertama edukasi, kedua itu olahraga, intervensi gizi ini
yang makanan tadi diet, dan keempat itu olahraga. Dan juga ada farmakologi satu lagi, obat-obatan. Jadi untuk makanan untuk orang diabetes itu mulai dari karbohidrat. Karbohidrat itu kan sebetulnya adalah gula. Kalau dipecah itu sudah menjadi glukosa. Jadi gula harus karbohidrat itu dibatasi. Jadi kalau misalnya biasanya pasien itu makan 2 piring, jadi dikurangin jadi satu piring nasi, satu centong, maksudnya jadi satu centong nasi aja gitu. Tapi diperbanyak sayur dan buahnya. Jadi tiap kali makan harus ada sayur dan buah. Dan lebih baik lagi kalau misalnya nasinya itu diganti nasi merah karena tinggi serat. Kemudian untuk protein itu bisa dari ikan, kemudian ayam tapi nggak boleh ada lemak. Jadi hindari yang lemak-lemak, terus daging tanpa lemak, dan lebih bagus lagi kalau misalnya makannya itu direbus atau dikukus. Oke, kemudian jangan lupa untuk minum air putih 2 liter sehari, terus makan 3 porsi sayur. Tidak boleh makan cake, kue yang manis-manis itu, sirup itu dihindari terlebih dahulu. Terus jangan lupa juga untuk olahraga, itu penting juga olahraga. Jadi untuk orang diabetes itu 30 menit tiap kali olahraga, 3 kali seminggu. Kalau untuk obat-obatannya dok? Obat-obatan ya biasanya bisa ada yang oral, jadi dari mulut. Ada beberapa bagian, ada beberapa jenis gitu, ada beberapa jenis obat anti diabetes gitu kan. Terus ada juga yang insulin. Jadi nanti akan disesuaikan oleh dokter mau menggunakan yang mana. Dan yang paling penting untuk pencegahan yang juga itu harus screening gula darah, harus cek gula darah atau glukosa darah. Iya, jadi benar ya. Jadi kita harus rutin kontrol gula darah agar gula darah kita tetap ada di batas normal. Oke, terima kasih waktunya dokter pada pagi hari ini. Sama-sama. Semoga materi yang disampaikan oleh Dokter Ayu bisa bermanfaat bagi kita semua, apalagi terutama untuk yang menderita diabetes mellitus ya. Sekian waktu dari kami dan juga materi yang disampaikan oleh dokter. Semoga berkenan untuk semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.